Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita jumpa lagi di mata pelajaran prakarya. Minggu lalu kita sudah kenalan nama Ibu Nove. Ibu adalah guru baru mata pelajaran prakarya kelas 12. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi kerajinan hiasan dari limbah. Kerajinan itu apa sih? Kerajinan adalah industri kreatif yang setiap daerah Indonesia punya keragaman budaya dan bahan baku yang dimilikinya. Jadi biasanya kerajinan itu setiap daerah akan beda-beda. Kenapa? Misalnya daerah yang banyak pantainya akan berbeda dengan daerah yang mungkin di dekat gunung, seperti itu. Daerah yang mungkin perkotaan, lebih banyak kotanya, akan beda dengan daerah yang mungkin masih asri dengan suasana desanya gitu. Jadi setiap daerah punya kekhasannya masing-masing. Jadi kerajinannya juga akan berbeda dengan daerah lain. Misalnya ada daerah yang mengunggulkan batik, ada daerah yang mengunggulkan kerajinan dari kerang, atau daerah yang mengunggulkan kerajinan tenun. Jadi masing-masing punya produknya masing-masing. Karena memang setiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Nah, contohnya apa sih kerajinan? Ada macam-macam. Ini hanya sebagian kecil yang bisa Ibu sebutkan. Sebenarnya masih banyak kategori yang lain. Yaitu pertama tas anyam, kain songket, kaca yang hias yang ada dilukis-lukis itu, figura, alat makan dari bambu, lampu hias, hiasan dinding, gelang tali, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil. Nah, ini adalah skema dari ekonomi kreatif. Jadi kerajinan itu masuknya kemana? Ke ekonomi kreatif, lebih spesifiknya adalah industri kreatif. Nah, industri kreatif itu ya termasuk di situ apa aja? Fashion, desain, iklan, percetakan, itu juga arsitektur, film, musik, dan masih banyak lagi industri kreatif. Industri di mana memang bergerak berdasarkan kreativitas. Kerajinan juga begitu. Masuk dari industri kreatif tanpa sense of creativity, kreativitas dari seseorang, tentu kerajinan akan kurang apa ya istilahnya, kurang bagus lah istilahnya, bisa dibilang seperti itu. Jadi industri kreatif itu salah satunya adalah kerajinan. Kerajinan dibuat dengan sense kreativitas yang bagus. Jadi makanya kita tertarik untuk melihat kerajinan, yaitu kayak tas anyam, kayak tadi yang sudah Ibu sebutkan. Jadi memang proses produksi dari kerajinan itu sangat kental dengan proses kreativitas. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi slide berikutnya, ini Ibu ingin anak-anak menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini akan Ibu hitung sebagai absen. Jadi yang absen genap silahkan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan keuntungan yang kita peroleh dengan membuat kerajinan hias dari limbah bekas. Yang bawah ganjil ya. Ini yang ganjil. Ini ganjil. Ya. Absen ganjil, jelaskan kelebihan produk kerajinan dari limbah jika dibandingkan dengan produk kerajinan non-limbah. Ini Ibu hitung sebagai absen, jangan lupa ya. Jadi silahkan dijawab dengan format bawah nanti di komentar di classroom. Nama lengkap, kemudian nanti langsung jawab ya. Absen genap dan ganjil, silahkan langsung jawab. Oke, next kita skema produksi kerajinan limbah. Yang jelas pasti pertama, kerajinan itu sasarannya apa? Jadi perlu dilakukan yang namanya riset. Yang namanya dilihat pasar. Oh, pasar butuh apa sih? Orang-orang sukanya apa sih? Misalnya di orang lagi heboh pot hias, pot tanaman hias misalnya. Ya berarti itu kan adalah potensi yang perlu di gali. Jadi misalnya pot hias berarti kita bisa jual produk dalam bentuk pot hias nih. Jadi misalnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Makanya dilakukan dengan riset tersebut. Nah, hasil riset, kita butuh, contohnya aja ya, pot hias. Berarti kita harus cari bahan yang sesuai dengan yang kita mau buat, yaitu adalah pot hias tersebut. Nah, pengembangan produk, jadi pot hias ini kayak gini nih, modelnya nggak mungkin kita jual cuma misalnya warnanya hitam satu gitu aja. Kita masih perlu
variasi. Jadi ketika produk kerajinan itu kita sudah tahu mau bikin apa, pasti variasinya kita buat juga. Jadi ada yang merah, kuning, hijau, ungu, macam-macam, atau bentuk anyamannya berbeda-beda. Jadi pengembangan produk. Kemudian hasil rancangan gitu. Hasil rancangan, oh ini kita sudah tahu mau bikin warna merah, warna pink, warna segala macam, itu kita sudah fix memikirkannya, itu masuk ke hasil rancangan. Kemudian selanjutnya masuk ke proses produksi. Sudah jelas kita mau bikin bahannya apa, bikin produknya apa, bahannya seperti apa, warna-warnanya apa. Makanya selanjutnya kita akan mulai menghimpun bahan, menyiapkan bahan dan peralatan dan cara kerja. Disitulah proses produksi dimulai, dari bahan mentah menjadi produk kerajinan yang siap dipasarkan. Akhirnya kemudian selanjutnya produknya jadi, masuk ke produk jadi, dan kita mulai masuk ke tahap distribusi dan pemasaran. Nah, di sini distribusi pemasaran kita masuknya ke pasar. Ini cuma salah satu contoh, bisa aja gak harus pasar ya, bukan pasar dengan dalam arti yang sebenarnya. Pasar itu maksudnya ke masyarakat, kita pasarkan, kita jual gitu. Nah, di sini kita lihat nih, di sini berhasil nggak kita nih untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita evaluasi sesuai nggak yang kita jual dengan kebutuhan masyarakat, untung nggak dengan produk yang kita jual tersebut. Ini adalah skema di mana memang kerajinan, produk kerajinan yang dibuat itu memang perlu tahap demi tahap agar yang kita buat itu bisa dibilang dapat keuntungan lah istilahnya. Nah, ketika sudah bahas masalah skema produksi kerajinan, nah ketika kita bahannya apa nih? Dan di mata pelajaran ini Ibu ingin membahas tentang kerajinan dari limbah. Nah, dari limbah tersebut tidak bisa mungkin langsung untuk dibuat jadi kerajinan ya. Mesti kita perlu, ini barang yang namanya limbah, itu dalam limbah adalah barang yang sebenarnya sudah tidak dipakai. Jadi, mesti perlu sedikit pengolahan ya. Pembahanan ini maksudnya gimana nih? Bahan-bahannya yang limbah kita butuh apa? Misalnya kita butuh kantong kresek gitu, kantong plastik gitu. Jadi berarti bahannya kita kumpulin aja yang mana yang kita butuhkan. Plastik sama plastik, botol sama botol mungkin. Jadi di situ pembahanan. Jadi bahan-bahan yang serupa, bahan-bahan yang kita butuhkan kita kumpulkan. Kemudian selanjutnya pembentukan. Anak-anak pasti tahu ya bentuk botol plastik ya begitulah dia. Tapi bentuk yang dimaksud dengan tahap pembentukan gimana? Kita butuhnya bahan apa? Kita butuhnya bentuk seperti apa untuk membuat kerajinan? Misalnya kita ingin bikin tempat pensil, berarti misalnya atasnya dipotong seperti itu pembentukan. Jadi misalnya menyesuaikan produk limbah tersebut dengan bentuk produk akhir. Jadi kita memulai misalnya membentuk dari potong, digunting, dihilangkan bagian-bagian tertentunya. Kemudian masuk ke perakitan, misalnya perlu dipasang baut kah, perlu dikasih tambahan-tambahan lain sepertinya tali kah, atau mungkin perlu ditambahkan manik-manik misalnya. Ini perakitan. Jadi kita mulai merakit dari bahan botol tersebut, kita contohnya bahan botol kita mulai rakit lagi dengan menambahkan aksesoris lainnya untuk menunjang jadinya produk di akhir. Akhirnya terus finishing, mau dicat, mau digambar-gambar, dilapisi kertas, dilapisi kain, itu finishing. Finishing gimana? Mempercantik produk yang sudah jadi. Jadi produk itu sudah selesai kita buat, sudah selesai kita rakit, perlu diberikan pemanis gitu, warna, bling-bling gitu, pernak-pernik seperti itu. Dan akhirnya jadilah produknya apa? Kerajinan dari limbah. Nah, Ibu ingin memberikan tugas untuk anak-anak. Jadi karena kita mata pelajarannya prakarya, Ibu berharap anak-anak membuat karya. Karyanya apa? Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah link gitu. Nanti di bawah video ini di deskripsi, anak-anak bisa langsung klik. Di sini banyak sekali variasi kerajinan dari
botol bekas. Nah, Ibu ingin anak-anak bikin kerajinan dari botol bekas yang Ibu referensikan di sini. Ini cuma contoh, silahkan boleh cari kerajinan yang lain yang tidak. Jangan terlalu rumit, yang penting anak-anak bisa mengerjakan sendiri, dikerjakan sendiri ya. Jangan beli, usahakanlah dibuat itu. Jangan bahannya apa? Bahan botol bekas. Botol bekas banyak ya, jadi bisa dipakai. Cari yang simpel-simpel saja. Yang penting anak-anak bisa selesai. Nah, Ibu kasih waktu 2 minggu, jadi minggu ini masih materi, minggu depan masih materi, minggu depannya lagi batas waktu pengumpulan. Kalau tidak mengumpulkan, poinnya Ibu kurangi ya. Masih 2 minggu, masih bisa dicicil pelan-pelan. Bahannya utamanya botol bekas, jangan bahan yang lain dulu. Jadi bahan utama pertama adalah botol bekas. Mau jadinya produk seperti apapun silahkan, opsinya banyak. Ini salah satu pautan saja. Oke, mungkin Ibu cukupkan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jawab pertanyaan karena dihitung sebagai absen. Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.